Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab, yang saya percaya akan selalu memberikan tuntunan yang jelas supaya kita terus menghidupi kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Tentunya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang penting, karena firman ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita buka dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua hingga 4. Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua hingga yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandangi kelaliman? Aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan keadilan tidak pernah muncul. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, bagian yang kita baca ini merupakan sebuah doa yang dinaikkan seorang nabi Tuhan yang bernama Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi yang hidup sejaman dengan Raja Yoyakim. Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, Raja Yoyakim adalah seorang raja yang memerintah atas Yehuda ketika itu. Dan di masa pemerintahannya terjadi korupsi, kemudian hukum tidak punya kekuatan, dan berbagai macam keadaan yang membuat masyarakat pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena waktu mereka hidup dalam sebagai warga negara di Yehuda, mereka dijajah oleh orang-orang Babel. Dan bagian terakhir yang menarik perhatian saya adalah keadilan muncul terbalik. Hukum tidak ada kekuatan, dan kejadian pada waktu itu mirip dengan kondisi kita, utamanya di Indonesia pada sekarang ini. Saya sudah lihat di sekeliling kita, bukan? Hukum sedang kehilangan kekuatan. Tidak ada supremasi hukum. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan kemudian hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini sangat miris, tetapi sebagai nabi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, Habakuk tidak tinggal diam. Dia berseru kepada Tuhan dan berkata, sampai berapa lama Tuhan keadilan atau hukum kehilangan kekuatannya. Dan kiranya apa yang menjadi seruan dari Nabi Habakuk juga harus menjadi seruan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara, jangan pernah bosan untuk mencintai negeri ini. Indonesia sudah diberkati, Indonesia sudah dalam rencana Tuhan. Tetapi mungkin kita harus berubah doa-doa kita. Tidak lagi memohon berkat buat negeri ini, karena saking banyaknya berkat Tuhan atas negeri ini. Yang saudara lihat sekarang, banyak orang, pejabat-pejabat negara di pemerintahan, bahkan yang miris adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditaruh harusnya bersuara tentang kebenaran. Marah mereka yang melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada lagi kekuatan, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara orang benar dan orang fasik. Bahkan sekarang kecenderungan adalah orang akan berlaku fasik, memutarbalikan kebenaran. Dan beberapa selama kurun waktu 1 minggu ini kita lagi dihebohkan dengan peristiwa bagaimana seorang anak Tuhan yang melakukan tindakan korup, bukan. Dan itu menjadi headline di mana-mana. Nama boleh punya arti secara spiritual, tetapi kalau dalam tindakan kita tidak mempunyai sebuah nilai yang dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bagaimana orang mungkin berkata, aku melihat Tuhan. Biarlah kita menjadi sama seperti Habakuk yang bersuara kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang tidak benar, di tengah-tengah hukum yang sedang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di tengah-tengah keadilan yang muncul terbalik, gereja Tuhan harus bersuara dan tetap berdiri bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini dalam kendalinya Tuhan. Itu saja firman Tuhan pada hari ini, kiranya memberikan kekuatan
dan arahan yang jelas dalam kehidupan kita, sehingga kita berani melangkah, berani bersuara terhadap kebenaran sama seperti Habakuk. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami membaca satu bagian yang penting dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika Habakuk diperhadapkan kepada situasi yang sedang bermunculan terbalik, yaitu antara kebenaran dan kelaliman, hukum kehilangan kekuatannya. Tetapi orang-orang yang berseru kepadamu, Engkau memperhitungkannya ya Bapa. Kami percaya, kami mengasihi negara kami Indonesia. 80 tahun negeri ini sudah dipimpin oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi yang terjadi hari-hari ini sama seperti kondisi Habakuk. Keadilan muncul terbalik. Dan doa kami, doa gerejamu, doa anak-anakmu Tuhan, munculkan kebenaranmu seperti fajar yang semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan biarkan kebenaranmu mengangkat derajat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, kepada orang-orang yang memang punya kekuasaan di atas negeri kami Tuhan Indonesia. Sehingga negeri kami boleh dalam kendali Tuhan dan gereja Tuhan menyuarakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga kebenaran Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.